Bermain adalah dunia anak-anak. Bermain juga sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Segudang manfaat bisa didapatkan. Anak perlu bermain untuk menyalurkan energinya yang besar. Bermain membuat anak-anak lebih ceria dan dengan bermain mereka bisa belajar peran tertentu serta membantu mengendalikan kontrol tubuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang hukum permainan capit boneka menurut Islam. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dukungan kalian sangat membantu supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Bermain memang bukan kegiatan serius, harus fun. Meski demikian, lewat bermain, anak juga menyerap pengetahuan dan belajar menyelesaikan masalah. Sebetulnya, tanpa atau dengan orang tua, anak tetap bisa bermain. Tapi, jika orang tua mau melibatkan diri dalam permainan anak, ternyata banyak nilai plus didapatkan, baik untuk orang tua sendiri maupun bagi anak. Memang, membiarkan anak bermain sendiri sah-sah saja. Lagi pula, anak terkadang membutuhkan bermain sendirian untuk mengembangkan imajinasi dan kreativitasnya. Tapi, bukan berarti itu menjadi alasan untuk tidak melibatkan diri dalam permainan anak-anak. Alasan bahwa anak sudah banyak teman bermain di sekolah dan di rumah. Atau merasa bahwa Anda bukan tipikal orang tua yang fun untuk bermain. Mengapa anak jangan selalu dibiarkan main sendirian? Ini alasannya. 1. Tidak semua permainan itu aman. 2. Bahaya efek negatif permainan. Salah satu permainan anak yang memiliki efek negatif yang saat ini keberadaannya sudah menjamur hingga ke desa, bahkan permainan yang menjadi ikon di tempat-tempat hiburan adalah permainan capit boneka. Permainan tersebut sangat mudah diakses oleh masyarakat, khususnya anak-anak yang tak perlu lagi harus ke tempat hiburan khusus seperti taman bermain yang biasa tersedia di mal-mal. Permainan game capit boneka adalah sebuah permainan di mana seorang pemain memasukkan koin ke dalam mesin, kemudian pemain tersebut berusaha mencapit boneka yang ada di dalam mesin. Tidak sampai di situ, setelah berhasil mencapit boneka tersebut, pemain juga harus berusaha mengeluarkan boneka tersebut dari dalam mesin boneka agar pemain bisa memenangkan permainan tersebut dan boneka bisa menjadi milik pemain. Mesin capit boneka ditata sedemikian rupa agar pemain sulit untuk mendapatkan boneka. Jangankan anak kecil, orang dewasa pun kesulitan untuk bermain permainan tersebut. Seandainya ada yang berhasil, rasanya hanya segelintir orang saja yang mampu mendapatkan boneka dari permainan tersebut. Sehingga sebagian orang berpikir bahwa bermain capit boneka harus punya keterampilan khusus, atau kalau tidak memang hanya karena keberuntungan atau untung-untungan saja. Ini akan membuat orang yang bermain semakin penasaran dan ketagihan untuk kembali membeli koin dan memasukkan ke dalam mesin capit boneka. Meskipun mereka tahu bahwa kemungkinan mendapatkan boneka yang diincarnya hanyalah karena untung-untungan atau memanfaatkan peluang belaka. Hukum permainan capit boneka. Dalam permainan ini, orang yang menyediakan permainan merupakan orang yang paling beruntung karena mereka pasti mendapatkan uang dari setiap orang yang ingin bermain. Walaupun terkadang juga bisa rugi ketika si pemain bisa mengapit boneka tersebut. Sedangkan pemain menjadi orang yang mungkin untung karena mungkin dapat boneka, mungkin juga rugi karena sudah pasti dia harus memberi uang walaupun dia tidak dapat bonekanya. Permainan capit boneka pada hakikatnya adalah suatu permainan yang mengandung unsur perjudian, sebab hakikat dari perjudian adalah suatu aktivitas yang menempatkan seseorang pada salah satu antara dua nasib, yaitu untung kalau menang dan
rugi kalau kalah, sehingga permainan tersebut hukumnya adalah haram. Hal tersebut senada dengan fatwa MUI Kabupaten Jember nomor 5/MUI/Jabar/11 Romawi/2021 tentang hukum permainan mesin boneka capit, yaitu memutuskan bahwa permainan mesin boneka capit hukumnya haram. Dalam syariat, segala permainan apapun tidak boleh mengandung unsur perjudian atau disebut sebagai qimar, sebab judi merupakan perbuatan dosa yang besar, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 219, yang artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Walaupun bagi orang yang sering menang, judi merupakan cara yang sangat bermanfaat untuk mendapatkan harta yang banyak dengan cara mudah. Hanya saja, manfaat yang ada di dalam judi tidak sebanding dengan bahaya atau dosa dari perjudian. Tidak jarang, kita temui orang yang bertengkar dan bermusuhan karena kalah main judi. Bahkan, bisa saja karena berjudi, seseorang berani mengambil miliknya orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 91, yang artinya, dengan minuman keras dan judi itu, setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian, dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan dari melaksanakan sholat. Maka tidaklah kalian berhenti. Pada dasarnya, agama Islam tidak melarang suatu permainan yang menjadi hal yang mengasihkan. Yang dilarang oleh agama Islam adalah segala sesuatu yang bisa merugikan dan tidak bermanfaat bagi manusia, entah di dunia ataupun di akhirat. Sehingga, kalaupun ada hal yang dianggap mengasihkan oleh manusia, tapi pada hakikatnya merugikan, maka Islam pasti melarangnya. Jadi, jangan sampai hanya karena hal yang dianggap mengasihkan, kita malah terjerumus dalam kerugian dan kesengsaraan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat setelah tahu informasi ini. Selain itu, jangan lupa klik tombol like dan share ya. Saya doakan supaya kalian semuanya sukses selalu. Saya undur diri dan jangan lupa subscribe channel Inspirasi Bang Bo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.